Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kita milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita puji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lindung kepada Allah taala dari keburukan niat-niat kita dan keburukan amal-amal kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada teladan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang rojak di hadis yang ke 17 yang kemarin sudah kita sampaikan. Kita perkuat kembali hadis yang ke-17. Wa Anas. Siapa Anas? Ini adalah Anas bin Malik, putra Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah seorang wanita yang ketika menikah maharnya sangat banyak. Maharnya adalah keislaman suaminya, yaitu keislaman Abu Tulhah. Di mahar itu bisa uang, ya, bisa keislaman seseorang, bisa bacaan Quran, ya, bisa juga upah dari pekerjaan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika menikahi dua orang anaknya Nabi Shu'aib, maharnya adalah beliau disuruh bekerja berladang selama 8 tahun. Maka Ummu Sulaim ini meminta kepada Abu Tulhah ketika menikahi beliau minta untuk maharnya adalah keislaman suaminya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adik dari sahabat mulia Barok bin Malik. Anas bin Malik ini oleh ibunya Ummu Sulaim diberikan, diwakafkan kepada Nabi untuk membantu keperluan Nabi. Maka beliau mendapatkan julukan Khadimur Rasul, pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau banyak meriwayatkan hadis karena 10 tahun beliau berada di dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anas bin Malik ini sahabat yang didoakan Nabi, Allahumma aksir malihi wa barik ma ataituhu, Allahumma aksir malihi wa waladihi wa barik ma ataituhu wa tawwil umrihi. Ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak anaknya, berkailah yang dia miliki dan panjangkan umurnya. Maka Anas bin Malik inilah sahabat yang terakhir kali meninggal di negeri Basrah. Basrah hari ini masuk wilayah Irak. Meninggal di usia 125 tahun dan beliau memiliki 120 anak. Maka Nabi mengatakan wa aksir malihi wa waladihi. Ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak anaknya, berkailah apa yang dia miliki dan panjangkan umurnya. Saya tanya ibu-ibu,
Banyak anak itu rezeki apa musibah? Jujur mawon, rezeki apa musibah? Yang sundulan itu rezeki apa musibah? Lah, rezeki mata mawon ya. Tidak ada yang disalahkan ya. Bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini anak 3 sudah banyak ya. Jadi kalau punya anak 3 aja kadang-kadang lupa tanggal lahirnya ya. Apalagi ada 120 ya, jadi lupa namanya ya. Lupa namanya. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam hadis ini, hadis yang ke-6, hadis yang ke-17 ya, dalam bab rojak ini, kita bacakan hadisnya. Hadis yang diriwayatkan sahabat mulia Anas bin Malik. Innal kafira idza amila hasanatan ud'ima biha tuhmatan fid minad dunya wa amal mu'min fa inna Allah ta'ala yadakhiru lahu hasanatihi fil akhirah wa yu'aqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Innal kafira, sesungguhnya orang kafir itu idza amila hasanatan, apabila dia beramal kebaikan, apabila dia berbuat kebaikan, utima biha tuhmatan minad dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi makanan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rezeki maksudnya di dunia. Wa amal mu'min wa inna wa ta'ala yadkhilu lahu hasanatihi fil akhirah. Adapun orang-orang mukmin ketika berbuat kebaikan, Allah simpan kebaikan itu di akhirat. Wa yuqibu rizqan fid dunya ala ta'atihi, dan Allah akan balas dengan diberi rezeki di dunia atas ketaatannya. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir ketika berbuat baik mendapatkan balasan di dunia. Contohnya banyak. Contohnya adalah Amr bin Luhai al-Khuzai, yang Nabi pernah melihat ketika di neraka. Amr bin Luhai al-Khuzai menyeret khususnya di neraka karena dia adalah orang yang mengganti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Amr bin Luhai ini ketika musim haji, dia sedekah ratusan unta, disembelih untuk jamaah haji. Haji di masa jahiliyah. Maka jangan salah kalau ada orang yang tidak beriman, orang kaya, dia sedekah, ya, dia membantu orang yang kesulitan, melunasi hutang orang-orang yang terlilit hutang, rezekinya tidak berkurang tapi bertambah. Sedangkan orang beriman ketika beramal soleh di dunia, Allah simpan pahalanya di akhirat dan juga diberi balasan di dunia. Tidak cuma di akhirat, dengan berbuat baik di dunia, dengan dibalas juga di dunia. Sesuai dengan kaidah al-jazaa min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Wa fi riwayah inna Allah la yadlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi seorang mukmin ketika dia berbuat kebaikan di dunia, Allah beri dia di dunia, wa yujza biha fil akhirah, dan Allah balas kebaikannya di akhirat. Di dunia dibalas, di akhirat juga dibalas.
Dan adapun orang yang kafir, fayun amu bihasanati ma amila lillahi ta'ala fid dunya. Allah Subhanahu wa taala balas, Allah beri rezeki kebaikan apa yang dia kerjakan di dunia, hatta idza abdal akhirah, apabila sudah sampai di akhirat, lam yakun lahu hasanatun yujza biha, ketika sampai di akhirat dia tidak mendapatkan balasan dari kebaikan. Tidak ada balasan kebaikan, karena syarat diterimanya amal soleh adalah iman dan Islam kita. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, ini makna dari al-jaza min jinsul amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Dan hadis ini mengandung keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang tidak beriman Allah saja, Allah memberikan keadilannya. Dan juga hadis harapan kita, ketika kita berbuat baik di dunia, Allah juga tidak cuma membalas di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala balas di akhirat. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah masalu salawatil khamsi kama sawi naharin jarin ghamrin ala babin ahadikum yahtasilu minhu kulla yawmin khamsa marat. Permisalan sholat 5 waktu, permisalan dengan mengerjakan sholat 5 waktu seperti sungai yang mengalir deras di depan pintu salah seorang dari kalian, dan kalian mandi 5 kali. Bagaimana najis dan kotoran yang ada dalam tubuh kita, kalau kita mandi 5 kali, hilang apa tidak Bapak Ibu? Hilang. Maka Nabi mengatakan as-sholawatul khamsu, as-sholah ila sholah yukaffiratun lima bainahunna. Sholat ke sholat akan menghapus dosa di antara keduanya. Termasuk pahala umrah. Umratun ila umratun mukaffiratun lima bainahunna. Umrah ke umrah menghapus dosa di antara keduanya. Agustus tahun kemarin dengan umrah, Agustus tahun ini umrah, akan menghapus dosa di antara keduanya. Maka pengarang kitab Aqidah Tohawiyah, ya, Imam At-Tohawi, beliau ini kalau terlambat sholat di masjid, tidak mendapati sholat berjamaah, beliau pulang ke rumahnya sholat 27 rakaat. Ini jelas orang ketinggalan sholat jamaah itu jenengan sedih, betul Pak? Bagaimana perasaan jenengan ketika jenengan tidak bisa mendapati sholat bersama imam? Rugi betul? Ya, kadang-kadang ada seorang muslim yang mungkin ya hatinya tidak merasa bersalah ketika tidak mendapati sholat bersama imam. Saya bacakan Pak di sini, ternyata Imam At-Tohawi di sini juga ada orang yang mempraktekkan sebagaimana Imam At-Tohawi. Maka dalam kitab ini, kitab Al-Kabair karangan Imam Ad-Dahabi rahimahullah ta'ala, Imam Ad-Dahabi juga menyebutkan sebuah kisah seorang ulama yang ketinggalan sholat isya berjamaah, dan akhirnya beliau pulang ke rumah sholat isya 27 kali. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan. An Abdillah ibnu Umar Al-Qawarir, ya, namanya adalah Abdullah bin
saya ini belum pernah ketinggalan sholat isya berjamaah sama sekali. Panazala bilailah abdai fasagolat bisababihi wa fatatni sholatul isya berjamaah. Maka suatu malam aku kedatangan doif. Apa doif Pak? Doif itu apa? Tamu. Kedatangan doif karena saya sibuk menyambut tamuku ini, maka saya ketinggalan sholat isya berjamaah. Fakhorestu adla busholat di Masjidil Basrah, dan saya keluar untuk mencari ya masjid-masjid di Basrah yang masih buka. Fawajadun nas kulluhum qad shallu wa ghalaqatil masajid, dan saya dapati semua masjid itu sudah tertutup. Ya pernah betul ketika sholat isya mungkin temu haji ini sudah selesai, dan jangan cari ya ke sekeliling masjid sini ya. Sudah tertutup, sudah selesai. Farajatu ila baiti, kemudian aku pulang ke rumah. Wa qultu qad warada bil hadis, kemudian aku berkata, aku ingat sebuah hadis, inna sholatal jamaah taziju ala sholatil fardi bisa beri wa isrina darajah. Sesungguhnya sholat jamaah itu dibandingkan sholat sendiri pahalanya 27 derajat. Fasolaitul isya sab'an wa isrina marrah sumanitu, kemudian aku sholat isya 27 kali. Kemudian aku tidur karena capek 27 kali. Farawaitu fil manam ka'anna ma'aqamin ala khaylin wa anaidun ala farsin wa nanatabik. Ketika aku tidur karena capek itu, aku melihat dalam mimpiku seakan-akan ada perlombaan pacuan kuda, dan aku ikut lomba itu. Wa ana arkadu farsi wal alhaqum fatalafa ila ahadi wa qala li la ta'abba farsaka falaisat tulhiqona. Kemudian aku berlomba naik kuda, ternyata aku berada di rombongan yang paling belakang. Maka ketika ya dalam pacuan kuda ini, orang yang di depanku menoleh padaku dan berkata, jangan engkau buat capek kudamu, engkau tidak akan mungkin mampu menyusulkan. Dia lomba naik kuda ternyata di paling belakang. Qalu walam, kenapa kataku? Qala, berkata penunggang kuda yang lain, li anna sholainal isya fil jamaah wa anta sholaita wahdak. Kami ini sholat isya berjamaah, sedangkan engkau sholat isya sendirian. Fatahabtu wa anna mafmumun hazina lidalik. Kemudian aku bangun dari tidurku dalam kondisi diselimuti rasa sedih, rasa menyesal. Fanas'alullah al-ma'una wa taufiq, innahu jawadul karim. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala maunah, pertolongannya, taufiknya, karena sesungguhnya Allah itu Maha Jawad, Maha Dermawan, dan Maha Mulia. Ini satu kisah yang dikisahkan oleh seorang yang bernama Abdullah, namanya Abdullah bin Umar Al-Khawariri. Ya, Masya Allah ya. Dia mempraktekkan sholat isya 27 kali. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, hadis yang ke-19. Sami itu Rasulullah yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan la yushrikuna billahi
Aku mendengar bahwa Nabi bersabda, "Ma min rajulin muslim." Dan seseorang muslim yang meninggal, fayaqumu ala janazatihi, dan disolatkan atas jenazahnya, arba'una rajulan, 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'an, dan 40 orang ini tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, illa sahamullah fihi, rawahul Muslim, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepadanya. Dalam hadis yang lain, 100 orang yang tidak menyekutukan Allah. Tapi yang paling rendah, Nabi mengatakan, barang siapa yang disolatkan dengan 3 shaf al-jannah, wajib baginya masuk surga. Berarti berapa? 3 shaf itu 7 orang. Satu imam, ya, rakaat. Shaf pertama 2 orang, shaf kedua 2 orang, shaf ketiga 2 orang. Hanya cari, Pak, 7 orang yang betul-betul tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyolatkan jenazah seorang muslim, maka pahalanya luar biasa. Nek bisa 100 orang, kalau tidak bisa 40 orang, kalau tidak bisa cukup 3 shaf. Jadi sholat jenazah itu hendaknya 3 shaf, paling ringan, ya, paling rendah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna ma'al sallam fi qubbatin nahwin min arba'in. Kami bersama Nabi di dalam sebuah kemah, jumlah kami 40 orang. Nabi sering berkemah juga, kan? Karena Nabi ini Masya Allah, ya, umur 61 tahun aja terjadi perang Tabuk yang jaraknya hampir 590 kilo dan Nabi ikut. Faqala atardawna an takunu rub'a ahli jannah. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah kalian rela kalian menjadi 1/4 ahli surga? Masya Allah, ya. 1/4 ahli surganya itu orang muslim, umatnya Nabi Muhammad. Qulna na'am, kami ridho ya Rasul. Atardawna an takuna sulusa ahli jannah. Apakah engkau ridho, apakah engkau rela menjadi 1/3 ahli jannah? Faqulna na'am, ya Rasul. Qala, Nabi bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad di tangannya, inilah arju an takuna nisfu al-jannah. Aku berharap kalian umatku menjadi separuh penghuni surga. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad ini menjadi separuh penghuni surga. Sisanya adalah umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Wa dzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Karena surga itu tidak dimasuki kecuali jiwanya harus muslim. Syarat masuk surga apa? Beriman. Maka Nabi pernah mengatakan, huffatil jannati bimakari wa huffatin nar bisahwatiha. Surga itu diliputi perkara-perkara yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan jiwa kita. Sedangkan neraka diliputi dengan yang disenangi oleh syahwat kita. Kemudian malaikat Jibril bersumpah, wa bi'izzatika la yasma'ul jannata illa dakhala.
bi'izzatika demi kemuliaanmu ya Allah. La yasma'u biha, la yasma'ul jannah. Mereka tidak mendengar surga kecuali mereka ingin untuk masuk surga. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari dengan kehidupan yang sangat pendek ini, janganlah kita menjadi orang yang tulul amal. Tulul amal apa? Panjang angan-angan, ya. Karena panjang angan-angan itu akan melupakan kematian. Wa yunsiul akhir. Para nabi, para rasul, orang-orang siddiq, mereka adalah orang yang tidak punya angan-angan. Yang paling baik yang kedua setelah yang pertama, yaitu muktasidah, qasrul amal, pendek angan-angan. Itu orang-orang yang dominan, ya, kepada akhirat, tapi masih punya angan-angan seperti kita. Tapi hendaknya angan-angan kita pendek. Kenapa? Supaya kita selalu musta'idun lil maut, selalu bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Maka mari Bapak Ibu jangan sampai, ya, dunia ini melupakan kita tentang yang abadi. Jangan sampai gelapnya dunia, indahnya dunia melupakan kita kepada kampung kita yang abadi. Mungkin jenengan bisa berencana, jenengan punya planning, jenengan punya angan-angan panjang, punya cita-cita, punya keinginan, punya penggayuan. Tapi ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala bilang kepada kita, hari ini kita pulang, pasti kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua keinginan kita, meninggalkan semua angan-angan panjang kita, meninggalkan planning yang telah kita buat mungkin 10 tahun yang akan datang. Tapi ketika Allah bilang kepada kita, hari ini pulang, pasti kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kemudian Nabi mengatakan, wa ma antum bi ahli syirki, dan kalian wahai orang-orang yang syirik, yang berbuat kesyirikan, illa kasa'atul bayda wa dzalika anna jannata yadkhuluha illa nafsul muslimah wa ma antum bi ahli syirki, dan kamu, ya, fi ahli syirki, orang-orang yang berbuat syirik, illa kasa'atul bayda fi jildin sawri aswad. Jadi orang yang beriman itu dari dulu minoritas, sampai ada mengatakan seperti bulu yang putih, ya, di bulu sapi yang hitam. Lain di dunia, kalau di total tetap minoritas sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini. Al-Kasarati sauda min jiri saudil ahmar mutafaq alaih, atau seperti bulu yang hitam di sapi yang berwarna kemerah-merahan, ya, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita syukuri nikmat hidayah ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan rasa syukur ini akan menambah nikmat kita, menambah kebahagiaan kita di dunia, karena ternyata banyak di antara kawan kita, tetangga kita, orang-orang yang mungkin dekat dengan kita, banyak yang mungkin belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika jenengan mengalami masa yang sulit, mengalami hari-hari yang sangat pahit, hari ini yang saksikan banyak terjadi pembunuhan, banyak terjadi mungkin kejahatan di dalam keluarga,
mudah orang bunuh diri, mudah orang depresi, mudah orang yang stres gara-gara dia tidak pandai bersyukur pada Allah. Kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, yang ini nikmat yang sangat mahal dalam hidup kita. Wa tukabbirullah ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Mari kita bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah ini supaya kita mampu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, bisa saya jawab. Ayo lihat ada lagi. Berapa menit? 5 menit. Monggo kita buka pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Di luar materi yang sama nih. Saya tanyakan mungkin Pak Parso mungkin. Itu yang tadi yang terlambat sholat sholat sunnah atau memang bisa Niatnya sholat isya, tapi itu bukan keharusan. Itu namanya orang yang warok, dan warok itu tidak masuk di dalam fikih. Warok itu apa? Tarku malayani, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bentuk kehati-hatian orang itu, bentuk cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi perkara ini tidak masuk di dalam ranah hukum fikih. Karena kalau dengan terlambat isya ya sah, cukup sholat isya sebagaimana sholat di masjid. Kenapa dia menambahi? Yang tambah itu sunnah ya, itu sunnah bagi dia ya. Tambah itu adalah sunnah bagi dia karena dia mendengar hadis pahala orang yang sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian 27 derajat. Dalam hadis yang lain 25 derajat. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, hukum sholat berjamaah para ulama berbeda. Bagi laki-laki ada yang mengatakan wajib, ya, ada yang mengatakan wajib dengan dalil Nabi punya keinginan membakar rumah-rumah orang-orang Muslim yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Ini menjadikan ini dalil bagi orang yang mengatakan wajib. Tapi jumhur ulama, kebanyakan para ulama ya mengatakan hukum sholat berjamaah adalah sunnah al-mu'akkadah, sunnah yang ditekankan, yang diharga, yang dikuatkan. Monggo ya. Ya kita kalau bisa jangan meninggalkan sholat berjamaah kecuali ada udzur. Banyak udzurnya apa? Ketika sakit ya, ketika hujan deras itu kan sunnahnya bukan di masjid. Ketika di rumah ya sunnahnya apa? Di rumah. Maka bagi imam seharusnya kalau hujan deras, jelas sekali loh Pak, hujan yang biasa-biasa saja itu dijamak. Pernah dengan sholat jamak motor, jamak karena hujan, atau karena takut, mungkin takut ada gempa ya. Seperti dulu takut ada apa? Virus COVID ya, beli di rumah takut. Atau juga karena hidangan sudah disiapkan. Hidangan sudah disiapkan, itu afdolnya makan dulu baru sholat. Kenapa? Rukun sholat adalah tumani. Nah, jangan sampai sholat masih mikir karena langsung
bikin nasi gandul barang tengklek tongseng orang khusus. Bagi penutup kami yang terakhir, ingat kalau ada imam atau dengan sholat itu kan dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Salam itu termasuk rukun dalam sholat. Kalau dengan dapat imam atau dengan sendiri kok salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sholatnya diulang. Imam yang baca itu juga diulang. Harus apa? Assalamualaikum. Assalam itu ada alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah. Kalau Assalamualaikum yang menghilangkan alif lamnya ya. Maka dalam kitab Kaifiyatul Akhyar orang yang baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sholatnya tidak sah ya. Ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif komar alif samsiahnya harus ada ya. Jangan dihilangkan karena salam itu bagian dari rukun sholat. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la